Halo guys, kembali lagi bersama saya Putra. Oke, di sini kita akan pengenalan run ya teman-teman ya. Kita masih menggunakan ID Bedor. Oke, kita masuk ke monster. Nah, kita ke run. Oke, pengenalan kali ini di sini kan ada beberapa run, ada banyak banget nih. Ada Vio, ada Revive, ada Focus, Seal, Guard, Energy, Reg, Enemies, Endure, Despair, Vampire, Blade, Will, Destroy, Swift, Fatal, Fight, Incest, Determination, Tolerance, sama Akurasi. Nah, ini ada beberapa tipe rune nih dengan fungsi yang berbeda-beda. Jadi Putra akan mengenalkan rune apa dengan fungsinya apa dan tipe apa baiknya di master ya. Namanya juga masih supu ya, ini ya, bukan suhu, jadi masih sama-sama belajar. Oke, rune violent itu mendapatkan ekstra 22%. Jadi misalkan monster kita dipasang Vio, dia akan mendapatkan kesempatan turn satu kali lagi. Nah, itu sangat membantu nih biasanya kalau di arena Guild War, CG, di situ banyak membantunya. Nah, dia kalau pasang ini biasanya 4 set. Jadi entah yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu harus 4 set dan nanti 2 bebas. Nah, terus ke rune selanjutnya Revenge. Nah, Revenge ini ada serangan balasan yang kemungkinan akan berjalan itu 15%. Nah, jadi misalkan nih ada rune ada monster tipe attack dia yang kemungkinan membalasnya itu berapa ya, 15% itu apa ya, misal apa ya, lupa saya mah ya. Intinya itu aja lah, nanti sambil jalan sambil cari rune-nya. Jadi kalau misalkan monster kita mau membalas otomatis dia harus dipasang rune balasan 3 set. Jadi dia kan satu setnya 2 nih, nanti bisa pasang 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, untuk range-nya itu biasa, nah ini kayak gini. Jadi ini kan ada serangan balasan 15% dan Vio 1 set. Nah, ini jadi kemungkinan dia membalas saat diserang dan mendapatkan turn tambahan saat dia udah jalan. Jadi itu lebih menguntungkan saat ada war. Fokus itu menambah akurasi 20%. Jadi ada beberapa skill yang memang membutuhkan akurasi. Kayak kalau di sini adalah Seara ini akurasinya juga harus lumayan ya teman-teman. Dia butuh speed, butuh attack ya. Kalau enggak twin yang drag biasanya ini juga bisa butuh ini buat skill 3-nya ini tuh. Kalau enggak tuh biasanya bisa fokus tuh ke Orion dia butuh akurasi juga. Kalau misalkan run teman-teman tidak bisa mencukupi untuk akurasi tinggi, nah biasanya satu set yang 2 ini itu diganti fokus supaya menambah efek akurasi 20%. Nah, untuk shield itu perisai saat turn jalan. Jadi saat turn jalan dia akan mendapatkan perisai dengan kekuatan 15% dari HP-nya. Biasanya ini yang dipakai dengan HP-HP tebel-tebel.
yang HP lumayan tinggi ya teman-teman. Jadi biasanya dia pasang di monster apa ya, biasanya tuh lupa ya, saya gak terlalu hafal sama monster-monsternya. Jadi intinya kalau kita mau dapat shield, kita harus pasang itu 2 set. Oh iya, Talia. Terus saya ingat Talia. Nah oke. Bukan Talia, Martina ini 1 set nih. Nih 2 set, 1 set. Jadi dia bisa dapat turn dan tambah bisa dapat shield buat pelindung dia dan setimnya gitu. Oke, kita lanjut lagi ke guard. Guard itu menambah defense 15%. Biasanya ini untuk monster-monster tipe dev. Kalau di sini biasanya nih dipakai di Tricaru tuh ini. Nah ini biasanya untuk farm di Dragon bersama Verde. Nah ini full dev nih, 3 set. Ini 2 set dev dan dev yang lumayan, 2500, 2400, 2400. Dia soalnya skill 3-nya, skill 2-nya dia bisa membawa teman berdasarkan dev. Jadi dev kita harus gede dan dibantu dengan rune tipe dev gitu. Oke, selanjutnya ke energi. Energi ini adalah rune yang menambah persentase HP. Ini cocok untuk tipe-tipe HP. Misalkan ini sebenarnya cocok untuk dev yang tebel kalau pasang dev ya. Sama kalau saya tak pasang di Icarus. Nah ini kan 36.000 nih plusnya dengan full SP semua. 3 set nih, 3 set SP semua. Oke, kita berlanjut ke Rek. Rek ini adalah menambah crit damage. Ini cocok untuk tipe-tipe attacker. Contoh banyak kalau ini mah biasanya untuk farm di red itu di Bali. Nah di Bali ini harus jadi besar nih, harus jadi besar. Terus ada lagi yang jadi itu biasanya tipe-tipe attack kayak di sini. Tipe attack nah kayak ini despair. Alicia, harusnya Alicia ini tipe break, jadi biar efeknya hitnya lebih gede gitu teman-teman ya. Terus Nemesis, dia attacknya akan bertambah saat HP itu hilang. Nah, jadi attack akan bertambah saat HP hilang. Tuh biasanya dia 2 set. Attack kalau neme kayaknya bukan itu sih. Oh neme itu kalau nggak salah ya bener, kalau neme itu kayaknya bukan attack tapi kayak turn. Jadi turnnya itu bisa bertambah saat HP-nya kurang. Jadi HP-nya makin tipis, dia akan berkesempatan jalan duluan. Soalnya attack bar dia akan bertambah terus-terusan gitu. Oke, terus yang ke berapa nih? Endurance ini adalah menambah resisten. Ini biasanya dipasang untuk tipe-tipe yang biar gak buff gampang masuk. Tapi jarang banget sih pakai yang ini biasanya jarang. Terus despair ini adalah stun rate. Stun rate itu jadi kita saat menyerang musuh kemungkinan ada
efek stun. Biasanya ini di sini. Nah, kan dia biar area dia kan misal menyerang musuh 4 nih. Nah, 4-4-nya kemungkinan bisa semuanya ke stun karena disper itu tadi. Oke, selanjutnya ke vampir. Vampir adalah life drain 35%, jadi dia mengambil HP dari attack. Nah, misalkan ada 1000, berarti nanti 35% nya itu jadi HP. Biasanya ini tipe-tipe ke attacker kayak ini yang butuh dia jalan otomatis saat diserang. Nah, dia akan menambah HP-nya dia sendiri gitu. Oke, terus ke Blade. Blade ini adalah rune yang menambah critical rate. Jadi tipe attacker kayak gini itu biasanya CR-nya minimal 60 biasanya, dengan CD yang pada gede-gede semua. Nah, ada beberapa monster kita yang CD-nya kadang besar, tapi critical rate-nya itu kadang kurang. Nah, fungsinya rune ini adalah menambah rate. Nah, kayak ini. Jadi dia biar 100% ketambah 12 dengan CD segitu, dengan attack segitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita ke Will. Will adalah imun. Jadi satu turn itu kita aman dari buff jeleknya musuh. Jadi ada beberapa monster yang bisa mengasih buff jelek kan ke monster kita. Nah, fungsinya ini untuk mengamankan. Biasanya ini tipe-tipe yang cepat, yang bisa mengasih kita biar aman gitu loh. Biasanya apa ya, tipe Will itu tipe attack. Soalnya dia biar nggak ke stun, biar bisa nyerang saat musuh ngasih buff jelek, dia masih bisa berjalan. Oke, selanjutnya kita ke Destroy ya. Destroy ini adalah rune yang merusak 4% HP musuh dari 30% damage kita. Nah, biasanya ini tipe-tipe yang tahan banting nih, kayak Rina. Nah, dia akan nyicil terus HP musuh itu dikit-dikit, tapi kalau lama-kelamaan HP musuh itu akan habis. Nah, itu tipe rune Nemesis. Mana sih kita Nemesis, tipe rune Destroy. Dia jadi menghancurkan HP musuh 4%. Oke, ke Swift. Swift ini adalah rune yang menambah kecepatan 25%. Ya, ini biasanya untuk mendorong monster-monster cepat kita biar jalan kayak ini. Dia harus jalan duluan. Soalnya skill 3-nya dia menghapus semua efek musuh. Kalau misalkan ada imun, itu akan hilang. Dan efek di kita juga hilang. Tapi itu menguntungkan nih, karena apa? Kalau buff musuh itu nggak ada kemungkinan kita bisa jalan lagi. Biasanya kalau saya ada Tiana terus disusul dengan Bastet. Nah, Bastet itu jalan kedua. Jalan ketiga itu biasanya udah attacker kayak Jerios, kayak Berna, area. Jadi penyerangan area itu lebih diutamakan di arena. Itu membutuhkan speed dan dibantu dengan Swift, biasanya kayak gitu. Oke, lanjut aja ke Fatal. Nah, Fatal itu menambah 35% attack. Nah, ini untuk tipe-tipe attacker nih, biasanya tak pasang di sini. Oke, di dasar dia soalnya biar menambah attack. Skillnya kan di area, setiap kali dia serang nanti akan otomatis menyerang dengan attack yang gede. Itu sangat menguntungkan banget itu. Jadi kita bisa hit musuh itu aman.
Selanjutnya ke fight. Fight ini adalah rune yang membagi tim. Jadi bukan membagi sih. Jadi misal nih ada satu set 2, dia akan menambah 8% attack ke semua monster. Nah, bedanya sama fatal apa? Kalau fatal dia untuk monster itu sendiri, bukan untuk tim. Nah, sedangkan untuk fight ini dia akan berbagi rata 8% aja. Jadi monster dia sendiri 8% dan teman-teman semua itu akan bertambah 8%. Gitu. Ini untuk membantu monster yang utama biar hitnya tambah gede. Biasanya ini monster yang mendukung untuk raid biasanya. Terus nah ini biasanya jarang sih, dia menambah 8% HP untuk tim. Nah ini kayak energi. Kalau energi dia hanya untuk monster itu sendiri, dan untuk intense ini untuk tim. Tuh. Oke, kita lanjut lagi ke determination. Dia 2 set juga. Nah ini untuk dev, dia berbagi dev sama teman-temannya, jadi semua akan rata itu plus 8% devnya. Ini kayak guard. Nah, tapi kalau guard itu 15% untuk dirinya sendiri, sedangkan determination dia 8% untuk satu timnya. Oke, langsung ke tolerance. Nah, ini sama resisten 10%, tapi ini jarang banget dipakai. Bahkan saya pun nggak ada yang tak pakai nih, cuma nyimpen kali aja mau jual kan. Itu resisten 10%. Ini kayak endurance dia 20%, setengahnya lah. Oke, akurasi ini menambah akurasi tim sebanyak 10%. Jadi ini kayak fokus. Nah, tapi dia sama rata. Oke, dari tadi kan ada yang 1 set 4, 1 set 2. Nah, kita akan ulang lagi ya. Jadi untuk violent itu satu setnya itu 4 rune. Dan untuk revive itu 2 set. Itu satu set itu 2 rune. Fokus satu setnya 2 rune. Seal itu satu setnya 2 rune. Guard itu satu setnya 2 rune. Energi itu satu setnya 2 rune. Rage itu satu setnya 4. Dan Nemesis itu satu setnya 2 rune juga. Endurance itu satu setnya 2 rune. Nemesis itu satu setnya 2 rune. Terus Endurance itu juga 2. Despair itu 4 rune baru bisa dikombinasikan jadi satu set. Vampir itu 4 rune jadi satu set. Blade itu 2 rune untuk satu setnya. Dan ini sampai mana? Blade Will itu satu setnya 2 rune. Destroy itu satu setnya 2 rune. Terus Swift itu satu setnya 4 rune. Fatal itu satu setnya 4 rune. Dan Fight itu satu setnya 2 rune. Enchant itu satu setnya juga Enhance itu juga satu setnya 2 rune. Terus Determination itu satu setnya 2 rune. Tolerance satu setnya 2 rune. Dan akurasi satu setnya 2 rune. Nah, banyak tuh yang kenapa ada 4 rune 2 rune. Nah, itu soalnya buat combo. Kalau misalkan ada yang satu setnya 4 rune nih kayak fatal. Nah, ini kan 4 bebas nih, nggak harus kayak gini. Nah, itu kan masih ada 2 yang kosong. Nah, 2 yang kosong itu nanti diisi dengan dengan rune yang 2 set. Jadi 4 tambah 2 gitu. Semua sama 6 slot. Nah, tapi dengan fungsi beda-beda. Ini misal Vio terus 2 set. Ini 4,
ada efeknya, yang 2 bebas nggak apa-apa. Jadi kayak gitu. Oke, terus kita ke ini slot run. Nah, slot run itu dihitung dari paling atas nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau slot pertama itu attack. Opsi paling atas itu attack. Nomor 2 itu banyak. Ada apa namanya? Ada SPD, ada HP plus, ada HP persen, attack persen, attack persen, attack plus, dev plus, dan dev persen. Nah, itu yang ada di run nomor 2. Oke, kita run ke nomor 3. Run nomor 3 itu hanya dev aja. Jadi kalau teman-teman nih misalkan nyari run nomor 3 cari yang attack atas, itu nggak bakal ada. Dia soalnya buat dev aja. Terus run nomor 4. Run nomor 4 itu hanya ada HP plus, HP persen, attack plus, attack persen, dev plus, dev persen, critical rate sama critical damage. Nah, itu kalau cari resisten di sini speed dan akurasi nggak ada. Oke, nomor 5. Nomor 5 itu tipe HP. Jadi dia cuma HP plus, nggak akan ada persen-persen di sub utamanya. Oke, nomor 6. Nah, nomor 6 ini dia ada banyak nih. HP plus, HP persen, attack plus, attack persen, dev plus, dev persen, resisten dan akurasi. Nah, ini resisten dan akurasi hanya di run nomor 6. Nomor 4 itu hanya ada critical rate sama critical damage. Di run yang lain nggak mungkin ada subnya ya. Sub. Nah, sub itu stat utama yang paling atas dan bawahnya. Nah, tambahnya itu 4 yang bawah ini. Nah, gitu. Jadi runnya itu kita cari-cari kebutuhan monster kita. Misal kayak Ariel nih, dia kan tipenya butuh speed, butuh dev, butuh HP. Nah, kita cari nih yang pertama itu cari HP plus yang gede. Nah, sekitar 23 tambah slot 2 nya itu kasih speed, soalnya kita kebanyakan itu khususnya nyari speed di bawah. Terus slot 3 nya kita cari dev dan HP plus HP persen. Slot 4 nya kita cari HP persen plus speed walaupun 8 gak apa-apa. Terus slot nomor 5 nya kita cari yang HP persen. Slot 6 nya kita cari dev dan speed. Nah, mungkin teman-teman nih masih menanyakan kenapa di sini ada bintang 5, ada bintang 6, ada bintang 6 yang ungu, yang kuning. Nah, itu apa? Kalau yang bintang 5 ini hanya maksimal 51% devnya. Sedangkan kalau bintang 6 itu devnya stat utama ya, semua run itu sama, itu 63%. Jadi ada selisihnya 12 untuk satu bintangnya gitu. Nah, kalau sama-sama bintang 5 nih misalnya, nah dia kan plus 12 sama plus 15, dia masih ada selisih, jadi harus power up biar mentoknya itu 15. Nah, untuk warna ungu dan kuning itu apa bedanya apa? Nah, kalau warna ungu itu dia udah maksimal mentok plus 15. Nah, kalau udah plus 15 itu otomatis dia akan berubah jadi ungu. Nah, kalau enggak dia akan kuning, masih kuning nih, kayak gini masih kuning, semua sama nih, masih kuning. Nah, kalau udah mentok dia baru berubah jadi ungu gitu ya teman-teman ya. Oke, setelah run slot, nah di sini masih ada run lagi nih, artefak. Nah, artefak ini adalah run tambahan juga untuk menambah efek di semua monster. Kalau artefak ini kebuka saat monster udah bintang 6.
ini masih bintang 5 nih, ini masih kosong, ini masih kosong. Bintang 4 juga nggak mungkin, soalnya dia harus bintang 6 nih. Kalau 6 udah kebuka nih, walaupun ini 5 udah awak kening, itu juga belum kebuka, sama nih. Nah, bedanya monster yang bintangnya kuning sama enggak itu cuma perbedaan awakan sama enggak. Nah, misal nih, oke kita coba ya, magic naik nih, kan masih biasa. Oke, kita akan rubah ini jadi ungu, itu harus awakan. Nah, awakan itu apa? Merubah monster biar statnya itu naik. Kayak misal nih, attack-nya nambah 15, stat dasarnya itu naik, ada beberapa gitu loh. Kayak ini 5070. Oke, kita coba awakan ya dengan material ini. Materialnya bisa dicari ya teman-teman ya, semua bahan itu dicari bisa. Oke, kita coba awakan. Nah, jadi Astar, dia otomatis berubah jadi ungu. Nah, dengan status yang tadi HP cuma 5070 naik nih jadi 5265. Nah, start naik. Nah, ini yang ditambahkan dengan monster yang bintang 5 kuning menjadi bintang 5 ungu karena sudah awaken. Ini bintang 5 kuning jadi 5 ungu nih statnya. Jadi saat dia maksimal level 35, HP itu cuma 6300. Kalau udah awaken dia 6500. Devnya juga naik nih dari 379 menjadi 404, kayak gitu. Semua master itu pasti kayak gitu nih. Jadi kalau kita awaken, master kita akan semakin kuat. Ditambah dengan run-run yang mendukung, nanti akan menambah monster semakin kuat. Jadi gitu. Jadi semua skenario di sini itu intinya kita menambah kuat monster kita untuk bertarung di arena, ya kan? Di arena, buat arena, di skenario, di Toa, di Chelios Dugion, di Good Battle, di Labirin. Nah, di sini monster kita harus selalu di up biar kita bisa melawan musuh-musuh kita. Nah, mungkin sekian dulu yang bisa saya jelasin tentang apa itu run. Terus ikuti, terus pantau channel ini, subscribe, like, dan komen. Mungkin ada masukan dari teman-teman tentang video ini, bisa ditulis di komen ya teman-teman. Saya juga masih belajar di sini, jadi saya nggak berasa jadi suhu. Saya juga masih memberitahu apa yang saya pahami sampai saat ini, gitu teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya. Oke, sekian dari Putra. Bye bye.